Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan membahas di playlist website sekolah. Untuk video keempat ini kita akan manajemen tabel berita yang ada di website sekolah. Jadi filenya sudah ada seperti di depan ini di video ini. Nah, di video sebelumnya kan kita untuk mengelola data petugas ya. Nah, hari ini kita akan kelola data berita yang ada di website sekolah tersebut gitu ya. Nah, kalau di sini kan ada tanggal berita dan deskripsi beritanya yang akan diberikan seperti apa dan juga judul beritanya. Nah, kita langsung masuk ke tampilan administrator website kita dulu. Localhost web sekolah admin/admin. Nah, seperti ini kita login dulu admin 123 kalau nggak salah. Nah, udah. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas untuk data pengelolaan data petugas ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan kelola data berita ya yang di sini. Nah, kita langsung masuk ke editornya. Nah, di bagian menu berita saya akan ini dulu ganti dulu isi haref dari berita yang ada di sini ya. Itu saya akan ganti dulu. Sebentar. Kita buka di sidebarnya di editor di sini berita ini ya, saya ganti dulu menjadi ke controller berita. Oke, lalu sekarang saya buat controller baru di folder admin, namanya berita .php. Nah, saya ambil aja dari tabel petugas ini ya, fieldnya ya, perintahnya biar cepat. Ini saya ganti jadi berita. Oke, lalu untuk aksesnya siapa saja boleh ya. Ini saya hapus saja akses untuk menentukan akses pimpinan atau tidak. Nah, ini juga saya hapus else-nya. Oke, sudah. Dan juga semua yang berhubungan dengan petugas saya ganti menjadi berita. Saya replace biar cepat. Oke. Nah, di sini dia akan load dari data berita ya. Di field berita, bukan tabel berita ini. Dia ambil data semua nanti dari sini ya. Yang diarahkan ke dalam view di folder berita dengan file index.php. Jadi saya buat folder baru lagi di admin views. Saya buat berita. Nggak pakai PHP ya. Lalu saya beri file baru index.php untuk menampilkan datanya. Nah, isi indeksnya saya ambil dari indeks titik petugas ya, titik php untuk di petugas itu saya copy, ini saya paste di sini, saya ganti ini data berita sekolah misalnya ya. Lalu segala hal yang berhubungan dengan petugas saya ganti dengan berita ya, berita, lalu tanggal beritanya. Lalu fieldnya ini nggak usah pakai akses, itu saja yang kita tampilkan di tabel ya. Kita lihat fieldnya di sini, judul berita, tanggal berita, judul berita, yang ini tanggal berita. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, coba kita load ya langsung ya, saya refresh berita. Oh sorry, isi base URL nya salah ya, ini kita tambah admin dulu. Oke, sudah. Kita coba refresh, klik berita. Oke, beritanya masih kosong ya. Di sini kita di indeksnya ada tombol tambah diarahkan ke berita dengan metode tambah. Sini kita lihat metode tambahnya sudah ada, tinggal kita tambah view baru di folder berita ini. Kita tambah seperti ini ya. Lalu isi tambahnya saya ambil dari tabel tambah dari file tambah petugas ya, biar cepat. Saya copy, saya paste di sini. Ini saya tambah berita. Nah, semua istilah berita saya akan replace dengan semua istilah petugas saya replace dengan berita. Nama berita ya kan. Lalu apalagi di sini tadi ya, nama berita, judul berita, ini judul berita ya, judul berita,
tanggal beritanya. Kita input manual nanti ya. Tanggal berita, ini saya ganti namanya tanggal. Habis tanggal berita, isi beritanya apa ya? Isi berita. Nah, ini saya tidak pakai ini, saya pakai teks area. Ya, ini isi saya buat ya. Ini kelasnya form control. Kita buat begini aja. Lalu akses saya nggak pakai akses. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini maunya. Untuk tambah berita, untuk tanggal dan isi beritanya kita pakai, untuk isi berita pakai text editor ya kan. Lalu tanggal beritanya kita pakai date picker. Nah, caranya di sini di dalam aset saya, di sini di C, di web sekolah, di dalam folder aset saya sudah saya tambah library CK editor dan date picker. Date picker itu membuat kalender picker ya nanti, dan juga CK editor untuk membuat text editor. Nanti di link description video sudah saya sediakan link untuk download library CK editor dan date pickernya ya. Nah, itu dia. Nah, karena saya mau pakai itu, kita akan coba dulu yang pertama CK editornya. Nah, CK editor itu kan mengambil file yang bernama ckeditor.js ya. Nah, itu yang akan kita load. Nah, caranya tinggal kita buka di sini, ditambah. Saya tambahin di sini. Sebentar ya. Kita lihat dulu project saya sebelumnya. Kalau untuk menampilkan itu di mana? Oh, ini dia ya. Cek editornya. Oke. Di sini jadi script. Type-nya text/javascript src. Nah, src-nya saya arahkan ke base URL assets, betul nggak assets ya? Assets, di folder assets / folder CK editor / nama filenya yang mau kita ambil adalah yang ini ya, yang mau kita konekkan. Sambil ini saya copy, saya paste di sini. Seperti ini. Nah, kalau sudah berhasil kita hubungkan, di bagian isi berita di sini saya tambah kelasnya baru, CK editor. Kita lihat dulu hasilnya, saya save, refresh. Nah, ini sudah ada ya untuk membuat text editornya. Nah, sekarang tinggal untuk buat tanggal ya. Nah, untuk buat tanggal ada lagi yang harus kita tambah di sini di bagian style, link, kalau nggak salah link ya. Sebentar saya lihat dulu project saya. Bukan, sorry. Style, rel, style sheet. Oke. Href, kita akan hubungkan ini ke, kalau date picker kita akan load file CSS yang ini ya. Ini saya ambil dulu nama filenya biar saya nggak lupa. Di sini tinggal saya sama seperti tadi. Saya akan load di mana library itu berada. Base URL assets / date picker / nama filenya seperti ini. Dan juga di bawahnya juga kita untuk load yang ini JavaScript-nya. Ini saya load di paling bawah, di bawah bottom ini. Script type text/javascript src, saya panggil base URL lalu di sini assets / apa tadi ya, date picker / nama filenya, lalu tutup. Nah, sini sudah. Lalu
Selanjutnya kita buat, kita lihat di bawah ini. Nah, ini saya buat ini, saya copy aja biar cepat ya. Oke, nah di sini saya kenali ID-nya dengan ID tanggal ya, untuk tanggal berita kita. Di sini saya tambahin ID tanggal. Kita coba refresh. Nah, ini sudah aktif ya, cuman posisinya dia ke bawah. Bentar. Ini ada yang konflik ya ininya, library-nya. Sebentar. Atau sebentar ya. Atau kita pakai ini aja ya. Sepertinya library-nya ini nggak ini ya, nggak support dengan CSS-nya. Biar simple kita pakai gini aja. Ini saya disable dulu. Ini saya ganti dengan tipenya, ID-nya saya hapus. Ini saya ganti dengan date. Oke, sudah ya. Itu dia untuk menjalankan tipenya saja. Oke, lalu kita langsung mengelola simpan data ya. Nah, di sini arahnya ke berita /simpan. Ini sudah ada. Saya sesuaikan dengan inputan text box-nya, tanggal, nama, dan isi. Oke. Ini tanggal seperti ini. Isi bisa ganti juga. Baru isi berita. Oke, ini petugasnya kita ambil dari sini aja. This season user data, lalu ID petugas. Ada nggak kalau kita login? Menyimpan data petugas kita dulu. Oke, sudah ada ini ya. Oke, di sini ini berarti judul berita, baru tanggal berita, deskripsi berita, dan satu lagi ID petugas. Bentar ya, ID petugas. Oke, di sini tanggal disimpan oleh variabel tanggal, deskripsi berita di variabel isi, ini di petugas. Oke. Sudah, lalu kita refresh, coba kita masukkan berita 1 gitu ya. Ini untuk tanggal hari ini aja boleh gitu ya kan. Isinya saya buat acak aja dulu asal gini ya. Kalau teks-teks asal isi beritanya saya simpan. Nah, sudah berhasil masuk. Kalau kita lihat di tabel ini, nah sudah masuk beritanya ya. Nah, gitu. Nah, tipe datanya tinggal saya ganti aja ini. Tipe datanya jangan date time, saya pakai date saja. Atau date time juga boleh, kalau kita mau ngambil dari server juga boleh sih. Tanggal server, tapi nggak usah, kita buat tanggal gini aja. Kita buat date saja ya, atau bagaimana ya. Sepertinya harus tanggal ini sih, tanggal dari sistem kita ya, biar lebih real time gitu kan. Kita tinggal mengambil
data dari sistem untuk tanggal. Berarti ini kita hapus tanggalnya, ya kan? Oke. Nah, lalu kita coba cari di Google untuk mengambil data waktu. Pilihkan tanggal di PHP misalnya, kita cari aja seperti itu, referensi ya kan. Nah, kita tunggu dulu. Seperti ini. Oops. Nah, kita ambil yang ini ya. Atau saya di referensi saya juga sepertinya ada, sebentar ya, saya ambil dulu. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Controller berita, saya ambil untuk mengambil data ininya ya. Ah, ini dia sudah ada. Oke, saya copy paste di sini. Ini tadi saya save beritanya, di sini saya tambah. Lalu ini tanggalnya saya ganti jadi variable now untuk mengambil data tanggal hari ini. Oke, nah lalu kita coba hapus dulu yang ini ya. Oke, sudah, kita tambah lagi, refresh, kita masukkan tambah berita, judul beritanya apa, misalnya berita 1 misalnya ya. Bisa masukkan isi beritanya apa. Oke, lalu simpan. Nah, sudah di sini. Nah, datanya sudah masuk sesuai dengan real time ya, dan jam yang waktu proses tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk proses ubah. Nah, ubah data ini saya tambahkan ubah di sini. Ubah titik PHP. Nah, isinya saya ambil sama dari tambah berita, hampir sama ya. Nah, ini saya ganti jadi ubah. Lalu lagi kita load, di sini saya ganti ubah. Lalu di sini saya aktifkan for each untuk membaca data. Cari as data seperti ini. Lalu di sini for each and for each. Oke. Nah, di sini judul beritanya saya isi value-nya, data judul berita. Oke. Lalu di sini isinya dari deskripsi berita. Des berita. Lalu di sini input dengan tipe hidden untuk kode, value-nya sambil primary key-nya. ID berita. Coba refresh, ubah. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Lalu di subah, di metode subah ini saya copy perintahnya. Tanggal ini berarti nggak perlu lagi ya, saya hapus. Lalu ini saya ambil, saya pindahkan ke sini sampai sini, karena ID-nya mau kita pakai juga sama kan. Oke. Tanggal update nggak perlu kita update tanggalnya ya, karena masih ini ya. Ini saya hapus saja dulu datanya. Saya ambil data dari simpan tadi ini, masukkan ke sini. Tanggal berita nggak usah kita update. Oke, ini sudah. Kita coba. Ini kita ganti isi berita 1 misalnya seperti itu ya. Simpan. Nah, apa kita lihat di sini apakah berubah? Nah, ini sudah berubah ya. Isi berita 1 gitu ya. Nah, ini sudah muncul. Kalau mau dihapus juga pasti bisa nih. Nah, juga sudah terhapus. Nah, begitulah cara untuk mengelola tabel berita di video keempat ini. Silahkan tunggu video selanjutnya untuk tabel yang lainnya. Jangan lupa di share, subscribe, dan komen YouTube channel Indo Programmer. Nah,
untuk video selanjutnya disilahkan tunggu di lain waktu untuk website sekolah. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.